Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Hewan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit PMK, teman-teman. Apakah PMK itu sangat berbahaya atau tidak, dan bagaimana mengetahui ciri-ciri gejala PMK. Nah, ini penyakit ini sedang marak di daerah Jawa Timur. Banyak sapi yang mati, bahkan sudah ribuan. Dan dinas terkait pun sudah menutup beberapa pasar hewan karena penularan PMK ini sangat ganas sekali. PMK itu adalah penyakit mulut dan kuku. Apakah gejalanya? Simak terus, teman-teman. Waspada penyakit mulut dan PMK dan kuku atau PMK. Gejalanya yaitu penyakit ini penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular bagi hewan. Nah, ciri-cirinya itu kalau ada sapi yang masuk, seperti sapi baru atau beli baru yang berada di pasar, itu sangat waspada, teman-teman. Kalau pas musim sekarang ya, itu terutama ini virusnya berada di Jawa Timur, seperti Sidoarjo, Gresik, Lamongan dan sebagainya. Itu di sana banyak sapi yang mati karena virus PMK ini, mulut dan kuku. Gejala awal penularan penyakit ini sangat cepat dari ternak satu ke ternak yang lain, dari manusia ke ternak. Jadi virusnya itu bisa terpegang oleh tangan atau air liurnya itu ya, teman-teman. Jadi antara penyebarannya ke sapi yang satu ke sapi yang satunya itu sangat cepat sekali. Hampir 90% langsung tertular. Jadi kalau nanti apabila hewan ternak, sahabat-sahabat ternak, nanti ada yang saya sebutin gejalanya seperti ini, segera lapor ke mantri terdekat, karena itu butuh suntian, teman-teman. Butuh suntian vitamin dan itu penyembuhannya, obatnya. Pencegahan, hindari sapi masuk dari luar daerah dan tingkatkan kebersihan kandang. Nah, terutama kandangnya bersih, terus sapinya juga makannya tidak kurang, tidak telat, dan diberi multivitamin kalau bisa. Apabila menemukan gejala pada ternak seperti gambar yang saya sebutkan ini, nanti segera lapor ke petugas hewan atau mantri hewan kalau di sini. Yaitu gejalanya hipersalivasi atau air liur meningkat. Nah, air liur meningkat itu seperti sapi gayemi, tapi itu liurnya terus mengeluarkan atau terus mengalir ke mulutnya, itu terus mengalir, dan mulutnya itu lidahnya memerah, teman-teman. Memerah seperti radang tenggorokan itu loh. Lah, itu nanti nafsu makan sapi pun berkurang. Tidak mau makan, sapinya lemes, dan itu nanti menyebabkan suhu badannya naik secara drastis. Nah, kemarin ada di video itu ada yang sampai 41 derajat. Bayangkan itu kalau manusia sudah kejang-kejang, bahkan itu sapi suhu badannya sampai seperti itu. Itu sangat diwaspadai sekali. Kemudian pembengkakan mulut, gusi dan lidah. Lah, ini jadi gusinya itu nanti membengkak, memerah, itu membengkak, membuat sapi itu tidak nafsu makan, nafsu makannya berkurang. Lah, terus yang ketiga, kepincangan dan pelepuhan kaki sapi akan sering tidur.
Jadi sapinya itu akan deprok teman-teman. Sapinya deprok, kuku teracaknya itu bengkak, terus kemudian copot, lepas. Itu yang harus diwaspadai. Kalau sudah ada gejala seperti itu akut dan tidak segera lapor ke mantri hewan atau dokter hewan, nanti kemungkinan sapinya akan mati. Sudah ada 90% sapi mati yang ada di Jawa Timur, bahkan sudah ribuan. Ini update-nya dari Dinas Peternakan ya teman-teman. Jadi penyakit ini dulunya sudah dinyatakan hilang dari Indonesia, tapi sekarang kok malah tambah masuk lagi, ada lagi teman-teman kasus baru ini. Dan ini pun kasusnya sangat merebak sekali. Kalau peternak yang ada di Jawa Timur ini segera dijual atau dipotong. Dan kemudian kemarin ada yang dipotong seperti gejala ya sudah kena PMK terus dipotong, terus itu mulutnya itu seperti radang tenggorokan tapi bolong-bolong teman-teman, jadi berlubang seperti itu. Kemudian gusinya itu juga membengkak seperti mau pecah. Jadi sapi itu tidak mau makan dan air liurnya itu mengalir cukup banyak. Kemudian kuku-kukunya itu teracaknya juga lepas. Itu virusnya ini sangat ganas sekali teman-teman, karena penyebarannya itu sangat cepat. Dari sapi satu ke sapi satunya itu sangat cepat sekali. Makanya peternak ini dihimbau tidak membeli atau memasukkan sapi yang baru sementara waktu. Nah nanti kalau sudah aman, dihimbau dari dinas terkait bahwa boleh membeli sapi lagi, lah itu baru aman. Kalau ini musimnya lagi tidak aman teman-teman, karena banyak sapi yang terjangkit PMK. Karena sapi itu gejalanya pagi, terus kemudian besok lusa sapinya sudah bisa mati. Kemungkinan bisa mati kalau tidak langsung dipanggilkan dokter hewan. Nah itu tadi, demikian penjelasan dari saya tentang PMK. Ini yang sangat berbahaya sekali teman-teman, karena bisa merugikan petani puluhan juta ya. Kalau sapi satu itu mati, itu kalau yang besar harga 20-an juta, apa enggak ya repot, petani kan juga rugi. Dan kalau dijual pun juga tidak laku teman-teman, karena sapi itu sakit. Dan kalau dipotong itu mengandung virusnya bakteri itu, tapi kalau dipotong juga nggak apa-apa, tapi kan rugi eman-eman. Kalau sapi belum waktunya untuk dipotong tapi sudah dipotong, itu sangat rugi eman-eman teman-teman, karena yaitu tadi kena penyakit PMK. Dan pencegahannya yaitu satu, kandangnya bersih. Yang kedua, jangan membeli sapi baru dimasukkan ke kandang atau mencampurkan sapi baru dengan sapi yang lama. Oke, demikian saja teman-teman penjelasan penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku pada kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi sahabat-sahabat ternak lainnya. Terima kasih telah menonton channel Dunia Hewan. Salam Lestari.